Pemirsa, saatnya sekarang Anda menyimak NTV Prime Dialog, saya Doni De Keizer. Badan Pertahanan Sipil Gaza melaporkan bahwa pasukan Israel menembak mati 3 warga sipil pada hari Minggu 9 Februari 2025. Sementara militer Israel mengklaim pasukannya melepaskan tembakan ke arah sekelompok orang yang mendekati kendaraan militer mereka. Begitu katanya. Insiden ini terjadi di tengah gencatan senjata yang rapuh antara Hamas dan Israel yang telah berlangsung sejak 19 Januari 2025. Selama periode ini telah terjadi 5 pertukaran sandera dan tahanan antara kedua pihak. Di sisi lain, Amerika Serikat terus melakukan intervensi terhadap konflik Israel-Hamas. Mari kita bahas sama-sama, pemirsa, Gaza di tengah gencatan senjata yang rapuh bersama narasumber yang kami hadirkan di studio, jurnalis dan juga pengamat Timur Tengah, Faisal Assegaf, dan pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, Teuku Reza Shah. Pak Faisal, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Jumpa lagi. Ketemu lagi. Terima kasih sudah bersama kami. Mari kita sapa Pak Reza di Zoom. Apa kabar Pak Reza? Kabar baik, salam Indonesia. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Saya ke Bang Faisal dulu. Ini kita terakhir bahas juga soal gencatan senjata. Iya. Dan seperti yang Anda duga, ini gencatan senjata yang rapuh kan? Tapi sebelum mulai, kita simak paket dulu ya. Baik, pemirsa, kami ajak Anda untuk menyimak tayangan yang berikut ini. Kelompok militan Palestina Hamas mengumumkan mereka menunda pembebasan sandera atas apa yang disebutnya pelanggaran Israel terhadap perjanjian gencatan senjata. Pengumuman yang tak terduga ini muncul di tengah meningkatnya keraguan atas gencatan senjata yang sudah rapuh, bahkan saat keluarga sandera Israel mendesak pemerintah untuk tetap berpegang pada kesepakatan dan warga Gaza mencoba untuk mulai membangun kembali kehidupan mereka di daerah kantong yang hancur itu. Hamas sebelumnya berjanji akan membebaskan sejumlah sandera Israel sebagai imbalan atas tahanan Palestina dan warga Palestina lainnya yang ditahan di tahanan Israel seperti yang telah terjadi selama 3 minggu terakhir. I don't know. It needs to come home now. Every single one of them. No need to delay, nothing. Send them all home. This is where they all belong. Every last one of them belongs here. Every single person. All of the hostages, all of them. Not the ones that are supposed to come tomorrow or the next day. All of them now. This is where they belong. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menetapkan batas waktu hingga hari Sabtu 16 Februari mendatang untuk pembebasan semua sandera dari Gaza dengan mengatakan bahwa jika tidak, neraka akan terjadi dan ia akan menyerukan agar gencatan senjata Israel Hamas dibatalkan. As far as I'm concerned, if all of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock, I think it's an appropriate time. I would say cancel it and all bets are off and let hell break out. I'd say they ought to be returned by 12 o'clock on Saturday, and if they're not returned, all of them, not in drips and drabs, not 2 and 1 and 3 and 4 and 2. Saturday at 12 o'clock, and after that, I would say all hell is going to break out. Presiden Amerika Serikat itu juga mengancam akan menghentikan bantuan kepada sekutunya, Yordania dan Mesir, jika mereka menolak menerima warga Palestina berdasarkan rencana kontroversialnya agar Amerika Serikat mengambil alih Gaza. Di antara puing-puing rumah yang hancur di Khan Younis, banyak warga Palestina yang menyatakan kemarahan atas pernyataan terbaru Donald Trump yang meminta Amerika Serikat mengambil alih kepemilikan Gaza, dengan menekankan bahwa Gaza bukanlah komoditas yang bisa diklaim atau diperdagangkan. والله الرئيس الأمريكي أنا بالنسبة لي وجهة نظري بهات من قلة الموت. غزة لا هي عقار ولا هي بيت عبارة عن بيت ولا شقق ولا عماير استثمار. غزة هاشم احنا من يوم الدين عايشين فيها. فهذا كلامه على الفاضي. احنا عايشين وصمدين بإذن الله. Gencatan senjata sebagian besar telah berlaku sejak dimulai pada 19 Januari, meskipun ada beberapa insiden di mana warga Palestina telah dibunuh oleh pasukan Israel. Jumlah bantuan kemanusiaan ke Gaza pun telah meningkat sejak gencatan senjata. Tim jurnalis NTV melaporkan. Oke, Bang Faisal, kira-kira gencatan senjata lanjut atau bubar di tengah jalan? Ya, bisa bubar karena memang dari awal itu kan Israel sudah melakukan pelanggaran. Kita tahu ketika 19 Januari, saya lupa apa hari itu atau 1-2 hari, ada seorang anak namanya Zakaria
Barbah kalau tidak salah, itu ditembak di Rafah. Itu hanya berlangsung di hari-hari awal gencatan senjata. Artinya Israel sudah melanggar gencatan senjata sejak awal. Tapi yang menarik adalah Trump kembali membuktikan dia adalah pembela sejatinya Israel. Jadi ketika periode pertama itu Trump memberi pengakuan Yerusalem baik barat maupun timur sebagai ibu kota Israel dan tidak boleh dibagi dua dengan Palestina, kemudian juga menutup kantor PLO di Washington, terus keluar dari UNRWA, menghentikan pasokan dana untuk pengungsi Palestina. Nah ini di tahap kedua ini, di periode kedua ini Trump langsung ngegas istilahnya untuk membela Palestina, membela Israel, yakni dengan ingin mengosongkan Gaza. Ini kan nah yang menariknya adalah mau beli katanya tuh Gaza. Membeli dan menguasai. Bangun properti pula di sana. Ya. Jadi ini sebenarnya kita ini para pemimpin OKI maupun Liga Arab ini sebenarnya kita ini hanya bersifat reaksi. Mereka hanya bersifat reaktif tapi tidak pernah aktif. Oke. Jadi apa yang dilakukan selama ini sejak terbentuknya negara Israel, para pemimpin OKI dan Liga Arab hanya reaktif tapi tidak pernah aktif. Itu hanya formalitas juga, hanya ingin menunjukkan keberpihakan tapi sebenarnya no action gitu. Ya benar. Sebenarnya ketika tercapai gencatan senjata, ada hal paling penting yang harus dikampanyekan secara masif dan global, itu bukan bagaimana membangun kembali Gaza. Karena gencatan senjata itu rapuh dari awal. Trump sendiri menyatakan tidak yakin. Tapi bagaimana para pemimpin OKI maupun Liga Arab itu mengkampanyekan, memberikan sanksi politik dan ekonomi bagi Israel, serta bagaimana mengkampanyekan secara global untuk menangkap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Karena kan itu sudah ada dalam surat perintah penangkapan di ICC. ICC kan sudah sejak beberapa bulan lalu kan sudah merilis. Sebenarnya itu yang harus digaungkan pertama kali oleh para pemimpin negara OKI maupun Liga Arab. Tapi kan kenyataannya para pemimpin OKI maupun Liga Arab itu terbawa dengan irama gendang Amerika dan Israel lah. Jadi mereka kebanyakan hanya reaktif. Ketika Trump mengeluarkan ide ini, mereka bereaksi, menolak. Tapi mereka tidak pernah mengeluarkan ide yang genuine untuk membantu Palestina. Jadi selama ini sikapnya hanya reaktif. Oke, ini menarik ya. Saya curiga juga negara-negara Arab mendapatkan keuntungan tertentu dari kondisi seperti sekarang ini. Nanti kita pertajam. Saya mau minta pendapatnya Pak Reza dulu terkait dengan kondisi terkini. Pak Reza, catatan Anda, bagaimana sebenarnya kita negara-negara yang bisa memberikan dukungan kepada Palestina, khususnya Gaza, terhadap sikap Trump yang katanya Bang Faisal sudah mulai menunjukkan keasliannya sejak hari pertama sudah gaspol begitu. Setuju dengan Bang Faisal ya. Di mana Donald Trump adalah pelindung setia Israel ya, dan mereka ini sama-sama berdiri di atas darah begitu. Pada saat Amerika Serikat berdiri tahun 76, dia kan berdiri di atas darah itu, atas darahnya masyarakat Indian, Apache, Comanche, Cherokee, Dakota, Oglala. Dan tahun 70-an dia hancurkan juga peradaban di Asia Tenggara dan Vietnam, terutama sekali Vietnam dan juga di Timur Tengah. Tahun 90-an dia hancurkan peradaban di Irak, tahun 2010-an dia hancurkan Afghanistan, dan sekarang dia hancurkan kembali Suriah. Jadi yang terjadi adalah, betul Bang Faisal tadi, ini gencatan senjata ini memang sudah sungsang dari awal ini. Karena tidak ada wasitnya, kemudian tidak jelas bagaimana apakah media boleh masuk, kemudian PBB juga tidak menunjukkan pejabatnya yang senior. Jadi menurut hemat saya, ini gencatan senjata memang didesain untuk rapuh, kemudian nanti dihidupkan lagi pada saat Donald Trump menang. Dan ini yang terjadi sekarang, dan untuk kesekian kalinya, Trump itu menunjukkan dua muka gitu, sebagai akar masalah dan juga sebagai penyelesai masalah. Oke. Saya mencatat statement Pak Reza menarik sekali bahwa Amerika Serikat dan Israel, dua negara yang didirikan atas darah. Menurut saya negara yang berdiri di atas darah tidak akan pernah bisa memahami makna sejati kemerdekaan dan hak asasi manusia. Itu firm ya Pak Reza ya. Artinya siapapun Presiden Amerika Serikat, siapapun yang memimpin Israel, dia pasti akan sulit untuk menerima contoh misalnya two-state solution, begitu? Betul. Tepat sekali, mereka hanya berbicara di atas kertas begitu. Mereka mendesain dunia sesuai dengan skenario Pentagon, nanti dikritik sedikit-sedikit oleh skenario Gedung Putih, nanti ujung-ujungnya disetujui juga oleh presidennya sendiri. Jadi mereka membiarkan dunia berpikir-pikir kemana ini perdamaian akan terjadi, tapi ujung-ujungnya adalah mereka adalah
pengendali dari gencatan senjata itu sendiri, dan ujung-ujungnya lagi mereka memiliki Dewan Keamanan PBB. Karena itulah untuk menjadikan dunia ini lebih adil, lebih damai, lebih tertib, menurut hemat saya, Bung Karno sudah bilang tanggal 30 September 1960, to build the world anew. Dunia ini harus ditata ulang, terutama sekali PBB itu sendiri. Oke, saya jadi berpikir bahwa sebenarnya apa yang kita diskusikan ini, Bang Faisal, ini sebenarnya bagian dari strategi war incorporation, ya kan, bisnis perang gitu kan. Tapi paling tidak, oke, saya jadi ingat kata-kata Anda, ini hanya impian gitu. Tapi mungkinkah harapan itu muncul dari pecahan-pecahan impian yang belum pasti ini? Enggak, saya nggak yakin. Sampai sekarang saya yakin Palestina hanya negara hayalan. Bagaimana? Buktinya apa? Para pemimpin OKI maupun Liga Arab yang mengklaim sebagai pendukung Palestina, mereka tidak pernah berani membuat terobosan. Jangankan berbicara tentang kemerdekaan Palestina. Untuk masa depan Gaza setelah perang aja mereka mengikuti istilahnya permainan caturnya Trump. Ketika Trump ngomong ini mereka bereaksi. Tapi mereka tidak memiliki ide-ide genuine bagaimana untuk membantu Gaza. Bagaimana untuk... Bahkan sebelum perang pun tidak ada mereka berbicara memaksa Israel ataupun Amerika supaya Israel mencabut blokade dari Gaza. Jadi terlalu jauh ketika kita para pemimpin OKI dan Liga Arab itu bicara tentang kemerdekaan Palestina tapi tidak mampu memaksa Israel mencabut blokade atas Gaza. Apa untungnya negara-negara Arab ketika Palestina belum merdeka? Keuntungannya? Keuntungannya loh. Ya tentu saja isu ini akan punya keuntungan secara domestik. Karena kan sebenarnya kan rakyat Muslim pada umumnya secara global mereka mendukung perjuangan Palestina. Kenapa mendukung? Karena itu tadi, ini kan salah satu penjajahan atas nama agama. Boleh dilihat dengan ada hukum dasar Yerusalem disahkan Knesset pada 1980, undang-undangnya Israel, yang menyatakan Yerusalem baik barat maupun timur ibu kota abadi Israel dan tidak boleh dibagi dua dengan Palestina. Nah, Trump mendukung itu. Kita tahu kan Trump kalau tidak salah dari Kristen evangelis kan. Artinya ada unsur agama ya, sama dengan rakyat warga Muslim dunia itu juga mendukung perjuangan Palestina karena di situ ada Al-Aqsa. Di Yerusalem Timur itu. Jadi ya isu ini akan terus para pemimpin OKI maupun Liga Arab akan menjadikan isu ini untuk menjaga konstituen mereka, menjaga popularitas mereka, tapi pada kenyataan mereka tidak berbuat apa-apa. Artinya hanya jadi komoditas politik, isu politik yang digunakan oleh para elit. Jadi yang untung elit politik. Iya, memang benar. Termasuk di kawasan Timur Tengah. Iya, memang benar. Karena kita tahu bagaimana kita bisa mengharapkan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Oman, dan Kuwait, 6 negara Arab super tajir itu di kawasan Arab Teluk, berani menyerang Israel. Itu tidak mungkin. Kenapa? Karena mereka masih mengandalkan pertahanan keamanan mereka pada persenjataannya Amerika Serikat yang merupakan sekutu istimewa Israel. Jadi ya jangan berharap mereka bisa mengambil terobosan atau berani berperang seperti terjadinya perang Arab Israel pada 48, 67 dan 73 itu tidak akan mungkin terjadi. Artinya selama ini Pak Reza, saya minta pendapat Anda, selama ini negara-negara Arab ini sebenarnya hanya berdiplomasi saja di tataran diplomasi internasional, tapi sebenarnya mereka banyak mendapatkan keuntungan dari kondisi status quo seperti sekarang ini. Pendapat Anda, Pak Reza? Tepat sekali. Mereka itu lebih takut pada Iran daripada Israel. Satu. Kedua, para pemimpin-pemimpinnya itu lebih takut kepada kehilangan jabatan daripada rakyat mereka sendiri. Jadi dengan demikian terlihat pembangunan mereka itu industri keuangannya didukung oleh Israel dan juga negara-negara Barat. Kemudian juga sistem pengamanan di dalam negerinya, bahkan sampai ke istana pun menggunakan sensor-sensor dari Amerika Serikat dan Israel. Dan juga dengan berjalannya perang itu sendiri, itu akan yang paling untung itu adalah military industrial complex itu. Ini perusahaan-perusahaan penerbangan Amerika Serikat, perusahaan-perusahaan pencipta peluru kendali, perusahaan-perusahaan pencipta peledak, di mana mereka terus berproduksi. Dan untuk itu mereka bayar pajak pada pemerintah Amerika Serikat dan mereka mensubsidi kehidupan pejabat-pejabat di Pentagon dan juga pejabat-pejabat di legislatif. Jadi berjalannya perang itu adalah sangat bagus bagi pemerintah Amerika Serikat dan juga military industrial complex. Dan pada saat yang sama perang itu, konflik itu apapun terjadi, itu akan membuat negara-negara Timur Tengah semakin tergantung pada perlindungan Amerika Serikat dan juga tergantung pada sistem perlindungan keamanan dari Israel.
Dan untuk itu perang ini adalah suatu perang yang tidak akan berujung, saya pikir, sampai PBB itu direstrukturisasi, di mana hak veto itu dihilangkan dan dimasukkan anggota-anggota baru dengan kemampuan, dengan status mewakili peradaban, mewakili jumlah penduduk, mewakili geografi, dan mewakili juga tingkat pembangunan ekonomi. Selama PBB tidak direstrukturisasi, perdamaian di dunia itu akan tidak berujung. Jadi memang benar dulu Bung Karno mengatakan keluar dari PBB ya. Benar itu ya. Oke, baik Bapak-bapak, kita rehat sejenak, kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Saya tengah berdiskusi dengan Faisal Assegaf dan Teguh Reza Syah. Saya kembali ke Bang Faisal. Bang Faisal, tadi ada statement war incorporation dan Anda sangat percaya bahwa Palestina negeri hayalan. Ya. Dasar negeri hayalan itu membuat Anda semakin yakin itu apa saja? Kalau kita bicara sejarah, saya tadi bicara dari zaman PLO dipimpin Yasser Arafat sampai hari ini kita masih menyaksikan pemberitaan soal Israel dan Palestina. Ya, sebenarnya faktor internal baik di pihak Palestina maupun Israel itu mendukung bahwa tidak akan pernah ada negara Palestina. Karena sejak pemerintahan pertama terbentuk di Israel dari zaman Perdana Menteri David Ben Gurion sampai sekarang Netanyahu kan Perdana Menteri terlama ini sepanjang sejarah Israel. Tidak dua pernah ada kali keinginan. pula ya. Iya, tidak dari 2009 ya, kepotong 2021 sampai 2022. Itu tidak pernah ada keinginan dari satupun pemerintahan Israel ada negara Palestina. Bahkan tidak ada satupun partai politik di Israel yang punya platform membantu mendirikan negara Palestina. Itu satu. Yang kedua kan faktor agama. Jadi ada faktor-faktor yang tidak bisa dikompromikan karena atas dasar agama kan, karena mereka yakin untuk elit-elit sebagian partai di Israel itu meyakini ya sebelum ada Al-Aqsa itu ada kuil Yahudi di sana. Ya sama di pihak Palestina pun sama. Di pihak Palestina dalam arti mereka kan punya kewajiban. Sebenarnya bukan hanya orang Palestina doang. Bagaimana menjaga Al-Aqsa agar tidak dirobohkan oleh Israel untuk didirikan kuil suci ketiga kan. Itu kan bukan hanya kewajiban orang Palestina. Selain itu kan juga ada kelompok seperti Hamas maupun Jihad Islam yang tidak mau mengakui eksistensi Israel. Artinya kalau mau ada negara Palestina, bukan Palestina yang terdiri dari tepi barat atau jalur Gaza seperti solusi dua negara, tapi Palestina yang mencakup tepi barat, jalur Gaza, dan wilayah Israel sekarang. Seperti itu. Belum lagi faktor eksternal tadi seperti disebutkan Pak Reza bahwa Dewan Keamanan itu kan bukan struktur yang adil. Ketika negara Amerika punya veto, dia bisa menggunakan itu sesuai kepentingannya untuk kepentingan nasionalnya maupun membela sekutunya Israel. Itu kan seperti itu. Jadi memang sudah lewat lah momentum Palestina ini untuk menjadi sebuah negara merdeka. Ini dalam konsep negara ya. Kalau akhir zaman udah beda, udah bukan konsep negara. Lalu seperti apa kira-kira konsep yang paling tepat bagi orang-orang Palestina kalau kita bicara tanpa negara? Ya itu mah kalau tanpa negara ya artinya penjajahan Israel terus berlangsung. Kalau saya sih setuju dengan perlawanan bersenjata dilakukan oleh Hamas. Karena ini terbukti sejak 7 Oktober 2023 itu kan hal memalukan ketika sebuah negara yang kuat secara militer atau intelijen bisa ditembus oleh milisi. Milisi bukan angkatan perang sebuah negara dari wilayah yang mereka blokade. Yang Israel isolasi sejak 2007 bisa nembus. Dan kemudian setelah berperang selama 15 bulan dan mereka tidak bisa mencapai tujuannya, yaitu membebaskan semua sandera, menghancurkan Hamas dan milisi lainnya, serta mendemilitarisasi Gaza. Yang porak-poranda hanya infrastruktur Gaza ya. Infrastruktur sipil dan tapi Hamasnya masih tegak berdiri. Nah iya, saya kira perjuangan bersenjata itu yang harus dilanjutkan. Karena kita tahu... Artinya Anda mengajak perang terus berlanjut? Ya memang itu untuk melawan Israel. Karena kita tahu kan mereka melanggar perjanjian juga. Jangankan perjanjian, hukum internasional mereka lawan. Dan ini kan ICJ sendiri sudah menyatakan mereka melakukan genosida. Betul. Nah, itu sebenarnya yang harus dikampanyekan. Menjatuhkan sanksi politik dan ekonomi agar Israel kapok untuk melakukan hal serupa dan juga menangkap Netanyahu dan Galan untuk diadili sebagai penjahat perang. Pak Reza, catatan Anda kalau misalnya saya kulik pernyataannya Bang Faisal, sebenarnya gencatan senjata ini hanya basa-basi saja karena Israel pun terus memprovokasi Hamas ya untuk menggagalkan gencatan senjata. Komentar Anda Pak Reza? Ya sebenarnya ada satu kekuatan Palestina yang belum digerakkan ya. Yakni masyarakat Palestina di seluruh dunia. Hendaknya mereka itu menjadi watchdog atas apa yang terjadi saat ini begitu. Mereka adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang cerdas, tapi tidak terorganisir. Mereka tidak bergerak di media, mereka tidak menjadi opinion maker di mana mereka berada.
Jadi selama Palestina tersebut terpecah-pecah, tidak ada pemimpin yang karismatis, yang revolusioner, yang birokrat, yang pragmatis, dan plus masyarakat Palestina yang terpecah-pecah, maka perdamaian di Palestina tidak akan pernah terwujud. Karena Palestina itu hendaknya yang paling mengerti adalah Palestina sendiri. Masyarakat di dunia, OKI, GNB, Selatan-Selatan hanya bisa mendukung mereka. Hendaknya mereka yang menunjukkan komitmen untuk merdeka, untuk bersatu dan berdaulat. Kalau kita menunggu tokoh karismatik lahir itu kan 1 dalam 1000 tahun belum tentu ada, Pak Reza. Saya ingat zaman saya kecil cuma ada Yasser Arafat. Itu pun dalam Palestina banyak faksi-faksi gitu kan, perbedaan pendapat. Lalu apa yang bisa kita harapkan untuk kemudian mengkoordinir potensi-potensi dalam negeri Palestina sendiri yang terpecah-pecah kemana-mana itu? Baru-baru ini, China sudah berhasil mempertemukan 14 kelompok Palestina yang bersengketa. Termasuk 14 kelompok, termasuk kelompok-kelompok yang berada di luar negeri. China sudah bisa mengidentifikasi mereka. Cuman masalahnya tidak punya energi dunia untuk mempersatukan mereka. Karena yang terjadi adalah Israel secara sangat sistematis membunuh generasi muda dan kader-kader pemimpin. Tapi bagaimanapun kita juga harus percaya diri bahwa Palestina itu masyarakat yang terbiasa hidup dalam krisis. Esa hilang, 2 terbilang. Gugur 1, tumbuh lebih dari 1. Iya, ini juga yang membuat sebenarnya Israel kerepotan ya. Tapi Pak Reza, kalau Anda perhatikan ya, Bang Faisal juga pasti tahu bahwa di logo badge sebelah kanan IDF, Israel Defense Force itu, ada satu peta wilayah yang sebenarnya itu tidak ada Palestina di situ. Artinya Israel sendiri tidak punya niat untuk mengakui ada Palestina, begitu kan? Nah, kalau saya pinjam lagi statementnya Bang Faisal, ya ini perang abadi sebenarnya, gitu. Ya, kalau Israel bermain dengan peta, maka Palestina pun bisa bermain dengan peta begitu. Pada saat Ottoman Empire runtuh, itu Palestina masih ada walaupun mereka tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan diri maupun kekuatan untuk membangun, dan karena itu berada di wilayah perwalian dari Inggris. Jadi untuk itu ya ide two state solution hendaknya dibangkitkan lagi, tapi walaupun demikian sangat sulit. Karena sesuai dengan Konvensi Montevideo tahun 1933, maka persyaratan sebuah negara itu adalah batas wilayah. Sekarang batas wilayah Palestina sudah tidak ada lagi, penduduk sudah kocar-kacir, kemudian kemampuan mengelola negeri juga sangat sulit, kemudian juga pengakuan internasional ada. Tapi apalah artinya pengakuan internasional kalau mereka punya banyak kedutaan di dunia, tapi kalau batas mereka itu makin mengecil, penduduk mereka makin sudah dipaksa pindah, dan pemimpin mereka juga tidak mampu mengelola negeri. Jadi selama hal ini terjadi, ini kita berhadapan dengan suatu lingkaran setan yang tidak berujung. Oke, Bang Faisal, artinya persyaratan dasar sebuah negara sulit untuk diwujudkan. Bahkan ada pernyataan dari, mudah-mudahan nanti kita ada fitinya ya, Presiden Donald Trump mengatakan bahwa ini kan banyak yang kembali ke Gaza kan, masih ratusan ribu yang belum bisa kembali gitu kan, ya, dan dipersulit. Gimana? Enggak, ini kan pengungsi internal, jadi nggak semua keluar dari Gaza. Oke. Nah, jadi yang dari selatan, yang dari utara ngungsi kan mereka dipersulit untuk kembali ke utara, itu yang jadi persoalan itu. Itu salah satu yang dipersoalkan oleh Hamas. Nah, ini keuntungan apa yang didapat oleh pihak Israel ketika mereka dipersulit untuk kembali? Yang didapat oleh pihak Israel. Artinya kan Israel bisa mengisolasi orang-orang utara itu yang merupakan salah satu basis Hamas. Utara Gaza itu kan ada berbatasan dengan Israel, Bait Hanun, Jabalia dan Bait Lahia, itu mereka bisa mengisolasi itu, menghindar ya, dalam kacamata mereka menghindari jatuhnya makin banyak warga korban sipil, walaupun mereka sebenarnya sudah berperang secara serampangan sedari awal. Iya, saya curiga memang gencatan senjata ini hanya sebenarnya waktu jeda untuk mereka tarik nafas, kemudian mengisi amunisi, kemudian memulai lagi perang tanpa batas. Ya, memang benar, karena kan yang dipaksakan dalam gencatan senjata ini karena dia melihat sekutu istimewanya ini, negara Zionis ini tidak mampu melawan Hamas 15 bulan. Setelah 15 bulan ya, nggak habis-habis Hamas. Nggak habis-habis, nggak ada yang bisa dibebasin, karena pertukaran sandera pertama kan November 2023. Setelah itu mereka tidak bisa membebaskan sandera, paling ada 6 mayat, itu yang dibebaskan. Terus baru ada pertukaran setelah 19 Januari. Artinya gencatan senjata yang dipaksakan Trump ini untuk kepentingan Israel, menjaga marwahnya Netanyahu agar dia tidak benar-benar terdesak, karena di dalam negeri kan dia sudah terpojok. Tiap hari demo, ratusan ribu, puluhan ribu. Kasus korupsi dia juga banyak juga kan? Kasus korupsi. Cuma yang ingin saya tekankan, kenapa Trump menyelamatkan muka Netanyahu? Ya karena Trump itu pembela sejati Israel.
Siapapun perdana menterinya, Trump akan Dia melakukan akan hal berada serupa. di belakangnya, ya? Nah ini maksud saya, Trump ini menjadi role model buat para pemimpin negara Muslim, Oki ataupun para pemimpin di Liga Arab. Artinya kalau mau bela orang yang kita katakan sahabat, kan Indonesia atau Oki selalu bilang bahwa Palestina itu adalah Sahabat. jantung politik luar negeri Iya. kita, sahabat kita yang harus kita bela. Tapi mana pembelaan yang realnya? Konkretnya maksudnya nggak ada. Nggak ada konkretnya. Ketika KTT Oki dengan Liga Arab di Riyadh tahun lalu, itu kan usulan Iran adalah melakukan blokade minyak, embargo minyak, terus memutuskan hubungan diplomatik dan dagang dengan Israel. Kemudian juga mengirimkan persenjataan agar mereka bisa terus berperang, karena kan butuh logistik perang Iya, kan untuk iya. itu. Itu nggak ada yang diterima. Hanya kecaman. 13 negara Muslim aja, termasuk Turki, yang presidennya sekarang datang, Iya. itu nggak berani memutus hubungan Betul. diplomatik dengan Israel. Hari ini Karena ya- mendarat ini jam 6 sore Iya, rencananya. artinya ya mereka cuma retorika dan mereka bersifat reaktif. Termasuk Indonesia maksudnya. Ya termasuk Indonesia. Coba kita lihat ketika Bukannya Pak Prabowo sudah lantang sekali suaranya soal Palestina. Tapi ketika ada gencatan senjata, dia lupa dengan komitmennya mengevakuasi 1.000 pasien. Sekarang gencatan senjata terancam bubar kan? Nah, itu kan itu salah satunya. Kalau memang udah komitmen ya ketika gencatan senjata itu kan orang-orang luka udah mulai boleh keluar dari Gaza. Oke, Pak Reza, di tataran diplomasi ini memang penting ya, narasi, statement, pernyataan, mengutuk dan sebagainya. Tapi bentuk konkret dukungan sebuah negara, Indonesia atau negara-negara Timur Tengah terhadap perjuangan Palestina dan rakyat di Gaza itu seharusnya seperti apa yang bisa dibaca dunia internasional sebagai sebuah desakan atas Israel gitu? Tadi Bang Faisal sudah menyatakan ya, KTT yang terakhir, KTT istimewa Oki dan Liga Arab di Riyadh ya, Ya. itu sudah jelas sekali itu menyatakan bahwa Indonesia beserta 7 negara lainnya itu harus diharapkan mampu menggunakan segala daya upaya untuk mengupayakan penyelesaian krisis di Palestina dan juga krisis di Timur Tengah yang lain. Cuman untuk kesekian kalinya begitu kan, KTT semacam ini sangat bertamburan dengan kata-kata mutiara begitu. Pada saat yang sama Amerika Serikat terus menggalang North Atlantic Treaty Organization atau NATO. Dan kita di Liga Arab, di Oki dan juga di banyak selatan-selatan juga punya NATO, yakni no action talk only. Jadi ini yang harus kita perbaiki. Iya, memang masih mending kata-kata mutiara, Pak Reza. Kalau KTT-nya isinya pantun, nanti cuma jawabnya cakep-cakep doang gitu kan. Artinya Anda melihat sampai hari ini belum ada satu negara pun yang memberikan dukungan konkret selain diplomasi luar negeri, begitu? Ya tentunya kan harus bertahap ya. Di antara negara-negara Oki, GNB, dan selatan-selatan itu, hendaknya ada job description dan job specification. Sehingga ide-ide pembangunan itu tidak berasal dari Israel maupun Amerika Serikat. Ya. Jadi kita harusnya berpikir bagaimana roadmap untuk sebuah Palestina yang merdeka misalnya. Kemudian juga roadmap itu juga memuat kata-kata kunci seperti siapa yang bertanggung jawab masalah kesehatan, bertanggung jawab masalah infrastruktur, masalah pendidikan, masalah sumber daya manusia, dan juga masalah keamanan Palestina di masa depan. Itu saya perhatikan di kalangan kita belum ada yang berbicara itu begitu. Jadi selama kita ini tidak punya ide yang spesifik, tidak punya aturan main, maka untuk sekian kalinya ide-ide ke depan itu selalu dibuatnya oleh Pentagon, oleh White House, dan juga oleh Tel Aviv. Jadi urutan-urutan pikirnya itu kan thought, words, action, habit, character, baru destiny. Destiny itu panjang gitu, tapi kan pertama thought. Sesama negara-negara di dunia, terutama Oki, GNB, selatan-selatan itu hendaknya punya pikiran yang sama begitu, bahwa kemerdekaan itu adalah nyata dan harus diupayakan. Terus words, kata-kata kunci kemerdekaan, kata kunci kedaulatan, kata kunci Palestina yang berdaulat itu hendaknya masuk ke dalam kata-kata dalam dokumen-dokumen diplomatik, entah itu bilateral, regional maupun global. Terus selanjutnya adalah action. Action itu pelan-pelan. Jadi nggak usah berpikir bombastis, tapi ada hal-hal nyata yang diupayakan di bidang kesehatan, di bidang rekonstruksi, di bidang pemberdayaan manusia.
kemudian setelah thought, words, action, baru habit. Sehingga kalau dunia melihat bahwa negara-negara kecil di dunia, negara-negara besar di dunia yang berafiliasi dengan selatan-selatan itu punya ide-ide yang konkret, dan ujung-ujungnya mereka berpikir ide-ide ini adalah lebih bagus daripada ide-ide yang dibuat oleh Tel Aviv maupun Washington. Untuk itu kita juga harus berpikir ke depan. Misalnya janganlah kebijakan-kebijakan strategis dunia ini dipaksakan harus dibuat di Amerika Serikat. Tidak, PBB betul di Amerika Serikat, tapi di luar Amerika Serikat banyak sekali organisasi regional yang punya kemampuan untuk itu. Maka secara pelan-pelan kita pretelinlah PBB. Ya. Kalau bisa kita rombak seperti ide Bung Karno, pada saatnya sama. KTT yang kita lakukan di berbagai belahan bumi itu hendaknya menjadi referensi bagi negara-negara di dunia yang selama ini bersikap konstruktif di Majelis Umum PBB untuk membangun ide-ide sehingga keputusan-keputusan strategis itu dibuat di luar Washington, di luar New York, tapi ujung-ujungnya nanti ketok palunya di gedung PBB itu sendiri. Ya, baik. Pak Reza dan Pak Faisal, kita rehat sejenak. Itu keinginan kita, tapi Amerika pasti khawatir kehilangan pengaruh di mana-mana kan? Oke, kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya kembali ke Pak Reza dulu. Pak Reza, Anda banyak sekali pernyataan yang kalau saya tangkap ya, tolong luruskan nanti. Kita harus pretelilah dominasi Amerika Serikat dan PBB di bawah pengaruh Amerika Serikat. Oke, kita setuju. Artinya harus ada kekuatan penyeimbang. Taruhlah misalnya Rusia atau Tiongkok, itu yang ditakutkan oleh Amerika Serikat. Sehingga nanti Amerika Serikat tidak seenaknya bisa mendikte maunya, termasuk Trump ini, ya kan, makin tua bukannya makin bijaksana, malah bikin porak-poranda di mana-mana. Komentar Anda, Pak Reza? Memang yang bisa melawan Amerika Serikat itu adalah kombinasi China dan Rusia. Tapi tentunya mereka juga perlu sekutu global kan. Jadi sekutu-sekutu yang paling tidak respect pada Rusia dan Cina dan mengkritisi Amerika Serikat dan juga terlibat syukur-syukur dalam comprehensive strategic partnership. Dan untuk itu ya caranya banyak. Caranya untuk meruntuhkan kredibilitas Amerika Serikat antara lain ya Bung Karno sudah katakan revisi itu namanya Dewan Keamanan PBB itu satu. Dan kebetulan Cina sendiri sebenarnya bisa menekan Amerika Serikat karena Cina ini menyimpan hutang Amerika Serikat yang luar biasa. Tapi masalahnya hubungan antara Cina dengan Amerika Serikat di bidang ekonomi itu simbiotik. Dan untuk itu tampaknya ya Cina juga tampaknya menahan diri. Karena dengan kondisi dunia yang sekarang, itu China itu memungkinkan tumbuh menjadi adik kuasa itu dengan tenang dan stabil. Karena Cina cukup diuntungkan dengan ada-adanya organ-organ dunia. PBB dia senang karena dia punya hak veto di situ. WTO dia senang di mana di urusan-urusan perdagangan dia bisa terjamin, dan dia juga senang dengan organisasi-organisasi internasional yang dipretelin oleh Amerika Serikat. Ya Amerika Serikat menarik diri. Disitulah Cina mengisi gap tersebut. Jadi masalahnya Cina tidak berani frontal dari Amerika Serikat. Kemudian juga Rusia tampaknya juga segan karena secara militer itu Amerika Serikat masih mampu berperang di banyak zona yang berbeda sekaligus. Mereka sanggup saat ini berperang di banyak kawasan sekaligus secara serentak. Jadi kalau kita menggunakan indikator kapal selam, kapal induk, kemudian perangkat-perangkat satelit mata-mata, maka Amerika Serikat masih untung, masih unggul, apalagi dia punya ratusan pangkalan militer di seluruh dunia. Cuman masalahnya, sampai kapan kita akan membiarkan anarkisme seperti ini? Dan untuk itu kita hendaknya berpikir, sudah tiba saatnya PBB itu direformasi, sudah tiba saatnya dunia itu memberikan ide-ide. Dan untuk itu keputusan-keputusan strategis hendaknya tidak lagi tergantung pada adik kuasa, tidak tergantung lagi pada hak veto Amerika Serikat, tapi sebanyak mungkin KTT-KTT yang mengutamakan pembangunan ekonomi, kemudian perdamaian di dunia, penyelesaian konflik, itu hendaknya dilakukan di luar Amerika Serikat. Misalnya KTT urusan misalnya bebas nuklir itu hendaknya bisa saja dilakukan di ASEAN. Kita punya zone of peace, freedom and neutrality. Kita punya Southeast Asia Weapon Free Zone. Bisa juga dilakukan di Pasifik Selatan, di sana ada Treaty of Rarotonga, bisa juga dilakukan di wilayah Amerika Latin, di sana ada Treaty of Tlatelolco. Jadi di banyak-banyak tempat di dunia itu sebenarnya bisa diciptakan ide-ide baru, dan ide-ide itu dipegang secara nyata oleh negara-negara yang mengkritisi Amerika Serikat gitu. Jangan biarkan mereka memiliki cek kosong. Jadi untuk itu ya hendaknya ide-ide harus dikembangkan terus.
media massa terutama sekali. Media massa itu sangat penting untuk mendidik insan-insan yang cinta damai, insan-insan yang bersikap kritis. Karena itu dapat dimengerti mengapa pada saat gencatan senjata ini pihak Israel dan Amerika Serikat sangat menentang adanya media-media yang non mainstream. Jadi media-media yang mengandalkan digital technology. Mereka juga tidak senang dengan adanya citizen journalism. Mereka juga tidak senang dengan adanya informasi-informasi yang sekecil apapun yang keluar dari wilayah konflik tersebut. Jadi untuk mengubah itu tidak mungkin dalam waktu singkat, tapi kalau dilakukan terus-menerus, maka kemungkinan besar dunia itu akan sadar bahwa dua negara ini, yakni Amerika Serikat dan Israel, adalah bagian dari krisis internasional dan sulit dilibatkan menjadi penyelesai krisis-krisis internasional. Saya menyayangkan Pak Reza kalau negara-negara Timur Tengah, negara-negara Arab diajak untuk bersatu. Mereka sebenarnya cinta perdamaian, tapi mungkin mereka lebih cinta cuan. Nah, kalau bicara soal aspek ekonomi, mungkinkah kalau kekuatan politik tidak mampu membungkam Amerika lewat PBB atau Dewan Keamanan dengan hak vetonya, kita harus mengembangkan kekuatan ekonomi. Tadi Anda katakan lewat Tiongkok, lewat Rusia, dan sebagainya. Begitu bisa mungkin. Ya mungkin sekali. Jadi yang ditakutkan oleh Amerika Serikat kan antara lain adalah aksi boykot kan. Boykot atas produk-produk mereka sedunia kan. Mereka sudah mencoba mempersulit hidupnya Meksiko kan. Tapi Meksiko mengatakan, hai Amerika Serikat, Anda ini berpikir bahwa benua Amerika itu punya Anda begitu. Benua Amerika itu terdiri dari puluhan negara yang tidak semuanya bersama Anda. Pikirkan bagaimana kalau kami memboikot produk-produk Anda, tapi kami mendatangkan produk-produk dari Cina, produk-produk dari Jepang, produk-produk dari Korea Selatan. Jadi kalau ide ini bisa dimatangkan sedemikian rupa, ya tentunya pelan-pelan Amerika Serikat akan sadar. Cuman masalahnya Amerika Serikat dan Israel itu memegang kendali atas research and development di bidang teknologi tinggi begitu. Ini masalahnya. Juga mereka memegang teknologi yang teknologi ruang angkasa dan teknologi satelit mata-mata. Jadi selama hal ini tidak tertandingi, maka sangat sulit. Bahkan kalau mereka mampu, siapapun di dunia ini yang menggunakan Microsoft, yang menggunakan software buatan Amerika Serikat, itu bisa mereka matikan kan, bisa mereka persulit aksesnya. Jadi selama hal ini belum terjadi, selama masih ada anarkisme dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, maka sangat sulit dunia menciptakan suatu kekuatan alternatif. Iya, Bang Faisal, itu salah satu juga alasan banyak teknologi Israel yang digunakan oleh negara-negara Arab Timur Tengah, begitu ya? Iya. Jadi Haaretz itu pernah merilis laporan investigasi, itu pada 2018 ada 3 negara Arab kerajaan yang super tajir, yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain. Mereka ini G2B, jadi government to business. Tapi NSO Group ini perusahaan yang menghasilkan aplikasi sadap namanya Pegasus. Dan tapi untuk mengekspor Pegasus itu, perusahaan-perusahaan teknologi keamanan di Israel itu semuanya harus atas izin Departemen Pertahanan Israel. Artinya walaupun G2B tetap atas persetujuan pemerintah Israel. Nah itu 3 negara itu membeli, kontraknya saya lupa ada berapa tahun, itu membeli aplikasi sadap namanya Pegasus. Nah tujuannya itu adalah mereka untuk memata-matai para pembangkang di negara masing-masing. Karena kan negara kerajaan itu kan nature-nya otoriter. Nah, seperti itu di Arab Saudi. Seneng ya. Makanya ketika ada kasus Jamal Khashoggi tewas pada 2 Oktober 2018 di konsulat Arab Saudi di Istanbul, itu kan sempat ramai. Kok bisa ini orang di-track tinggal ini kan semacam bisa ketahuan itu. Ya. Nah, bisa ketahuan. Pegasus itu. Itu salah satunya kabarnya ya karena ada Pegasus itu sendiri. Jadi di track itu sendiri. Artinya mereka berkepentingan menjaga hubungan dengan Israel ya. Walaupun bukan G2G tapi G2B begitu. Ya, G2B bisa. Nah kan kita tahu kan teknologi kesehatan Israel bagus. Saya pernah bicara dengan Direktur Kerjasama Internasional Sheba Medical Center. Itu rumah sakit terbaik di dunia nomor 2 setelah John Hopkins. Itu rumah sakit terbaik di Israel. Itu adanya di Tel Aviv. Itu namanya Yoel Hareven kalau tidak salah nama Direktur Kerjasama Internasional. Dia bilang sebelum terjadi perjanjian Ibrahim yang menjadi payung untuk normalisasi Abraham Abraham Accord pada 2020, itu beberapa pangeran dari negara Arab Teluk itu berobatnya ke sana. Belum lagi kita tahu Israel punya teknologi pertanian yang bagus. Kan kita tahu kita menghadapi krisis iklim global dan itu perlu bagi negara-negara padang pasir itu kan yang perbedaan suhunya antara siang dengan malam itu kan mempengaruhi. Nah, itu teknologi mereka kan butuh
keamanan pangan, food security. Iya, Nah, iya. salah satu teknologi yang bisa digunakan adalah teknologi pangan dari Israel. Salah satunya irigasi tetes lah. Iya. Nah, itu kan salah satu Jadi yang terkenal memang dari harus Israel. ada bukan cuma diplomasi politik, diplomasi cuan ya. Iya. Oke, baik, kita rehat kembali lagi Bapak-bapak sekalian karena saatnya sekarang sudah masuk waktu maghrib untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa masih tetap setia bersama kami. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya tengah berdiskusi dengan Faisal Assegaf, jurnalis dan analis Timur Tengah, dan juga pengamat hubungan internasional dari Universitas Pajajaran Teuku Reza Shah. Saya kembali ke Bang Faisal. Abraham Accord itu kan legasinya Trump pertama, dan dia kembali lagi jadi presiden Amerika Serikat. Dia akan Abraham Accord kedua atau seperti apa kira-kira? Itu pasti. Karena Pasti, kita ya? tahu kan beberapa sebelum 7 Oktober 2023 kan Biden juga udah ngomong. Terus Netanyahu juga ngomong. Ada target beberapa negara yang akan masuk, yaitu salah satunya Arab Saudi. Karena kan ini yang target ini kan Muslim. Karena kan sentimen terhadap isu Palestina kan paling besar di Muslim. Karena ya di situ tadi ada Al-Aqsa, mayoritas juga Muslim. Nah, kalau dilihat dari dua target utama untuk negara Muslim masuk membina hubungan diplomatik dengan Israel, ya ada dua negara di kalangan OKI ya yang jadi target utama. Pertama Arab Saudi, kedua adalah Indonesia. Kenapa Arab Saudi? Arab Saudi secara ekonomi adalah perekonomian terbesar di dunia Arab. Ya, karena mereka kan produsen minyak dan eksportir minyak terbesar di dunia. Terus juga di situ ada kiblatnya umat Islam, Mekah Madinah. Jadi apapun yang terjadi atau yang dilakukan Saudi sedikit banyak akan mempengaruhi perspektif atau sentimen di negara-negara Muslim. Nah, itu yang kedua. Terus yang kalau Indonesia sama. Secara ekonomi Indonesia ini kan penduduk 200, mungkin udah 280 juta mungkin. Hampir. Itu kan pasar yang luas. Jadi produk-produk teknologi Israel, teknologi pertanian, kesehatan kan bisa masuk kalau itu. Iya. Kemudian tetap juga aja G2B ya. Iya. Tidak perlu G2G kan. Iya. Terus kemudian juga kan Indonesia ini kan negara Muslim moderat. Iya. Iya. Artinya kalau ini bisa kalau Indonesia bisa masuk, artinya negara-negara Muslim moderat lainnya akan Lebih berpikir mudah sama. juga Mungkin masuk. ya Malaysia atau Brunei atau yang lain itu kan gitu. Tapi yang paling mungkin di antara dua target utama ini adalah Arab Saudi. Kenapa Arab Saudi? Yang pertama itu karena Arab Saudi ini negara kerajaan. Itu tidak akan mungkin ada orang demo rame-rame turun ke jalan karena itu kan pidana. Iya, monarki absolut ya. Monarki Artinya absolut. perbedaan pendapat sulit terjadi di sana. Karena kita tahu ada namanya, saya lupa, ada perempuan itu gara-gara kritik lewat Twitter aja dihukum puluhan tahun, 50 apa 54, ada yang 30-an tahun. Jadi sejak Bin Salman itu kan makin keras. Jadi orang yang mengkritik itu mau ulama, petinggi militer, akademisi, wartawan, itu nggak peduli. Itu mereka statement Anda semakin mempertegas keyakinan saya, bersyukurlah tinggal di Indonesia ya. Di sini orang mengkritik siapapun. Bisa mengkritik tapi bukan menghina ya. Iya, termasuk mengkritik kepala negara paling bebas di Indonesia kan. Iya, memang benar. Nah, ini kan terakhir itu dalam wawancara dengan Fox itu Netanyahu bilang sudah ada negara-negara yang on board untuk di Abraham Accord. Negara mana maksudnya? Arab Saudi? Ya mungkin termasuk Arab Saudi karena kan itu yang paling kenceng sejak zaman Biden. Trump juga pasti ngomong tentang Arab Saudi kan. Itu tapi kata Netanyahu, saya memberi kesempatan kepada mereka untuk membantah itu di depan publik. Artinya gitu loh. Artinya ada deal di belakang bisa jadi. Bisa jadi. Karena ini itu menarik. Karena bagaimanapun narasi diplomasi penting ya. Bagi khususnya elit-elit politik ya. Pak Reza, posisi strategis Arab Saudi kan penting ya untuk menegakkan atau mewujudkan perdamaian abadi di Palestina. Two-state solution paling tidak sampai sekarang menurut saya masih ide yang tidak boleh kita lupakan. Meski kata Bang Faisal, Palestina akan selalu jadi negeri hayalan. Kalau Arab Saudi masuk dalam jebakan Abraham Accord-nya Trump, akan seperti apa kira-kira petanya nanti untuk menuju perdamaian abadi? Ya, Abraham Accord itu kan baru dinyatakan ya. Arab Saudi terus terang juga bingung begitu. Kalau tanpa penelitian mendalam, tanpa dialog-dialog terus-menerus, itu rezim itu bisa tumbang itu. Karena terus terang reputasi Israel di kalangan masyarakat yang bukan yang kaya ya, masyarakat di Arab Saudi yang biasa-biasa saja, reputasi Israel itu sangat rendah. Juga kita perhatikan masyarakat kenapa stabilitas itu terjadi? Ya karena para kepala negara itu masih kuat secara ekonomi
kemudian secara keamanan mereka masih mengendalikan, tapi kalau kita cek hati mereka itu sangat khawatir akan terjadi misalnya rivalitas antar pangeran, kemudian rivalitas antar perusahaan-perusahaan internasional yang mereka bangun berada di luar negara mereka, itu kan menjadi dan juga tingkat ketakutan di antara sesama pangeran itu tinggi. Seringkali kita dengar misalnya pangeran yang mendadak hilang, pangeran yang mendadak nama baiknya turun, dan ini yang sangat mengkhawatirkan gitu. Dan pihak Israel mengatakan seringkali ada kejadian-kejadian di mana ada pangeran yang naik turun itu karena bantuan intelijen dari pihak kami begitu. Jadi Israel itu yakin sekali kalau mereka tidak bantu secara intelijen, itu kepala pemerintahan di Timur Tengah itu akan banyak yang tumbang oleh rakyat mereka sendiri. Baik, ini Pak Reza, saya curiga jangan-jangan setiap pangeran di Arab Saudi itu konsumen Pegasusnya Israel saling memata-matai. Singkat-singkat ya Pak Reza, closing statement 15 detik kira-kira next-nya mampukah kita masuk ke fase kedua dari gencatan senjata di Gaza? Ya, untuk itu kan perlu ada wakil kan. Siapa yang bisa menindak secara tegas? Siapa yang bisa mengemukakan bahwa ada pelanggaran-pelanggaran yang serius dilakukan oleh pihak manapun. Kemudian juga media massa itu hendaknya adil gitu. Dan juga PBB terutama sekali hendaknya segera menurunkan pejabatnya yang sangat senior yang bisa berada di wilayah konflik tersebut. Ya, baik, Bang Faisal, 10 detik. Saya kira Oki dan Liga Arab harus mulai memberikan sanksi politik dan ekonomi bagi Israel serta mengkampanyekan secara global agar Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan ditangkap sebagai penjahat perang. Itu yang paling penting. Baik, Bang Faisal terima kasih, Pak Reza terima kasih. Sampai kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Pemirsa, inilah akhir diskusi kita di segmen pertama. Jangan kemana-mana, NTV Prime masih segera kembali, tetap bersama kami.